Halo semuanya, kali ini kita akan membahas integral lipat 2 dengan transformasi ke koordinat polar. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nilai integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 1 kurang y kuadrat dari sin x kuadrat plus y kuadrat dx dy. Nah, seperti yang kita ketahui, cara mencari nilai integral lipat 2 yaitu dengan kita integralkan yang bagian dalam terlebih dahulu, lalu nanti akan diperoleh hasil berupa fungsi terhadap y, lalu kita integralkan lagi terhadap y. Lalu kita akan mendapatkan nilai hasil akhirnya. Nah, namun bentuk integral yang di dalam ini cukup sulit jika dikerjakan dengan cara biasa. Nah, kali ini kita akan membahas cara pengintegralan lipat 2 dengan transformasi ke koordinat polar. Nah, sebelumnya, apa sih kok transformasi ke koordinat polar itu? Nah, misalnya ini ada koordinat kartesius y, x. Lalu di sini ada titik x, y. Nah, ini koordinat kartesius. Jika kita ingin mentransformasi ke koordinat polar, yang pertama kita harus menghitung jarak titik ini ke titik asal 0,0. Nah, ini nanti yang merupakan jari-jari. Lalu sudutnya terhadap sumbu x positif. Ini nanti akan menjadi theta. Jadi titik x, y ini kita akan transformasi menjadi r, theta. Berapa jaraknya ke titik asal dan berapa besar sudutnya terhadap sumbu x positif. Nah, itu adalah transformasi ke koordinat polar. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menyimpulkan transformasi ke koordinat polar itu mengubah x menjadi r cos theta dan mengubah y menjadi r sin theta. Lalu kita akan dapat persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, lalu bagaimana cara menghitung nilai integral lipat 2 dalam koordinat kartesius yang kita ubah menjadi koordinat polar? Nah, misalnya di sini terdapat suatu daerah. Nah, biasanya transformasi ke koordinat polar ini daerahnya itu berupa mirip-mirip lingkaran. Nah, misalnya di sini ada busur lingkaran yang kecil, di sini ada busur lingkaran yang agak besar. Nah, misalnya di sini adalah daerah R. Nah, ini daerah R. Misalnya jari-jari dari lingkaran yang kecil ini adalah A. Jadi panjang dari sini ke sini adalah A dan lingkaran yang besar adalah D. Dari sini sampai sini panjangnya D. Sedangkan sudut dari sini ke sini itu sebesar theta 1, dan sudut dari sini sampai sini adalah theta 2. Jadi nanti yang awalnya misalnya kita disuruh untuk mencari nilai integral pada daerah R, fungsinya dalam x, y, dA. dA ini menandakan bahwa integralnya pada suatu daerah. Ini bisa kita transformasi menjadi integral R. Nanti integralnya sudah dalam bentuk koordinat polar, lalu fungsi. Nah, sekarang bukan x, y lagi, tapi r, theta. Lalu kita perlu kalikan dengan Jacobian saat kita mentransformasikan ke koordinat polar, yaitu r kali dr d theta. Nah, untuk posisi dr d theta-nya sendiri, dr didulukan atau d theta didulukan itu tidak masalah, bisa ditukar-tukar tergantung nanti daerahnya seperti apa, tergantung keperluannya seperti apa. Nah, biasanya integral yang paling luar ini batasnya berupa konstan. Kalau integral yang di dalam bisa berupa fungsi. Lalu bagaimana untuk menyelesaikan soal kita yang tadi dengan transformasi ke koordinat polar? Nah, pertama kita gambarkan daerahnya dulu. Dari soal kita bisa menyimpulkan bahwa batas-batas x dan y-nya yaitu y-nya di antara 0 sampai 1 dan x-nya di antara 0 sampai akar 1 kurang y kuadrat. Nah, kita akan menggambarkan daerah ini. Pertama kita gambarkan koordinat kartesius. Nah, y dari 0
sampai 1. Nah, berikut daerahnya, daerah Y dari 0 sampai 1. Kemudian daerah bidang X, daerah X dari 0 sampai akar 1 kurang Y kuadrat itu yang mana? Nah, jadi kita perlu menggambarkan kurva X sama dengan 1 kurang Y kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan, X sama dengan 1 kurang Y kuadrat itu munculnya dari persamaan lingkaran berjari-jari 1, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tulis sebagai X sama dengan plus minus akar 1 kurang Y kuadrat. Nah, nanti di mana tanda plus menyatakan daerah X positif dan tanda minus menyatakan daerah negatif. Nah, karena kita maunya tanda plus akar 1 kurang Y kuadrat, berarti daerah kita adalah yang ini, setengah lingkaran. Tapi untuk yang X-nya positif. Jadi busur ini merupakan persamaan X sama dengan 1 kurang Y kuadrat. Lalu X kita itu di antara garis X sama dengan 0, yaitu sumbu Y, dan busur akar 1 kurang Y kuadrat. Jadi X kita itu dari sini sampai sini, yang diarsir. Nah, lalu daerah totalnya yang mana? Tinggal kita lihat daerah yang kena arsir 2 kali. Jadi, daerah yang akan kita kaji yaitu daerah ini. Nah, jadi ini adalah daerah pengintegralan kita. Daerah ini yang akan kita transformasi ke koordinat polar. Nah, berdasarkan konsep yang tadi, bisa kita transformasi, yaitu untuk jari-jarinya, dia itu mulai dari 0. Untuk jari-jari, dia mulai dari 0 sampai, nah panjangnya berapa? Dari sini sampai sini, yaitu 1. Berarti R kita dari 0 sampai 1. Sedangkan theta, nah ini adalah sudut 0, dan ke sini dia itu berputar sebesar V per 2. Oh iya, untuk menentukan sudut pada koordinat polar itu, misalnya ini koordinat kartesius, nah kita menghitungnya dari garis sumbu X positif ini. Nah, jadi dia berputar ke sini, nah ini tuh sampai V. Sedangkan dari sini sampai sini itu dari min V sampai 0. Ini titik 0. Jadi misalnya kalau daerahnya seperti ini, berarti tetanya itu dari 0 sampai V. Kalau seperempat lingkaran aja, seperempat lingkaran di koordinat pertama seperti soal kita, berarti dari 0 sampai V per 2. Itu adalah tetanya. Nah, setelah kita dapatkan bentuk transformasi dari daerahnya, sekarang untuk integralnya dengan menggunakan konsep yang tadi. Nah, ini berarti soal yang tadi bisa kita tulis sebagai integral 0 sampai 1. Nah, ini berarti R-nya, jari-jari, integral 0 sampai V per 2. Nah, yang awalnya, jadi di fungsi di fx y-nya, setiap x kita ganti dengan r cos theta. Kalau setiap menemukan x ganti dengan r cos theta, setiap menemukan y ganti dengan r sin theta. Nah, kebetulan di sini yang ada yaitu sin x kuadrat plus y kuadrat. Langsung kita ganti aja x kuadrat plus y kuadrat itu menjadi r kuadrat. Lalu perlu dikalikan dengan R. Lalu, nah ingat, karena integral yang di dalamnya itu berupa sudut, berarti ini harus d theta dr. Jangan terbalik. Nah, ingat kembali konsep integral lipat 2 jika fungsi yang akan diintegralkan itu bisa dipisahkan variabelnya. Misalnya ini ada konsep sederhana. Misalnya ada integral lipat 2. Fungsinya itu bisa kita pisah menjadi dua fungsi masing-masing variabel. Misalnya fx kali gy. dx dy misalnya. Misalnya ini x-nya antara a sampai b dan y-nya antara c sampai d. Nah, misalnya berikut. Nah, ini bisa kita pisahkan menjadi integral a sampai b fx dx
kali integral C sampai D G, Y, D, Y. Jadi integral biasa. Nah, kita gunakan konsep yang serupa di sini, karena sin R kuadrat kali R itu bisa kita pisahkan antara fungsi terhadap R dan fungsi terhadap theta. Karena nggak ada theta, ya fungsi terhadap thetanya bisa dianggap sebagai satu gitu. Jadi ini sama dengan integral 0 sampai 1 sin R kuadrat kali R dr dikali integral 0 sampai V per 2 d theta. Nah, kita lanjut. Nah, untuk integral terhadap R, ini bisa kita gunakan konsep integral substitusi, atau dengan lebih mudahnya pakai konsep yang seperti ini. Misalnya, oh ya, kan di sini di dalam sinnya itu kan R kuadrat ya, jadi kita perlu buat misalnya seperti ini. Saya tulis di samping saja. D R kuadrat kalau kita turunkan terhadap R, ini kan hasilnya 2R. Nah, berarti karena kita punyanya dr, jadi ekspresi dr itu adalah menjadi dr kuadrat per 2R. Nah, dr yang inilah yang kita ganti dari sini. Nah, selanjutnya, ini integral 0 sampai 1 sin R kuadrat kali R. Nah, kita ganti dengan dr kuadrat per 2R. Lalu ini sudah bisa langsung diintegralkan, karena integral d theta itu adalah theta. Lalu kita evaluasi pada 0 sampai V per 2. Nah, ini R-nya bisa dieliminasi, lalu per 2-nya bisa kita keluarkan. Ini menjadi setengah integral 0 sampai 1. Nah, jadi bentuknya seperti ini, sin R kuadrat D R kuadrat. Nah, ini kayak sin UDU jadinya. Nah, ini sudah bisa kita hitung menjadi V per 2 ya. Lalu bisa kita kalikan V per 2 dengan per 2 menjadi V per 4. Nah, integral sin UDU adalah min cos U. Jadi ini min cos R kuadrat, lalu kita evaluasi dari 0 sampai 1. Nah, karena minus berarti menjadi cos 0 dikurang cos 1. Cos 0 dikurang cos 1. Nah, ini menjadi V per 4. Nah, cos 0 kita tahu bahwa nilainya 1, sedangkan cos 1 itu tidak bisa kita hitung secara langsung. Kita tulis cos 1 saja. Nah, ini sudah merupakan hasil akhirnya. Sekian dulu untuk pelajaran kali ini. Semoga paham dan bisa mempraktekkan untuk soal-soal yang lainnya.